Ku persembahkan hidupku kepadamu, kan ku serahkan seluruh hatiku untukmu, oh Tuhan. Ku berikan segalanya, ku tinggikan Engkau Yesus, ku muliakan, ku sembahkan, ku agungkan Engkau Tuhan. Kau bertata di hidupku, kau berarti di hatiku selamanya. Ku persembahkan hidupku kepadamu, untukmu, oh Tuhan. Ku berikan segalanya, ku tinggikan Engkau Yesus, ku muliakan, ku sembahkan, ku agungkan Engkau Tuhan. Kau bertata di hidupku, kau berarti di hatiku selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dengan renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegaran. Bersama saya kita akan membahas renungan hari ini. Namun sebelumnya mari kita buka dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini supaya jemaat-Mu bisa mendengar dan melihat dengan jelas ya Bapa dan bisa fokus untuk mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berbicara yang bijak. Tema yang hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 25 ayat 11-12 dan Lukas pasal 12 ayat 12. Di dalam kehidupan kita sering sekali bertemu dengan orang-orang yang hemat berbicara atau orang-orang yang banyak berbicara. Dari setiap perkataan mereka, mungkin ada perkataan yang baik, ada perkataan yang tidak baik atau kasar, atau tidak menjadi berkat untuk orang lain. Lalu, di manakah posisi kita saat ini? Lalu, bagaimana cara kita berbicara yang bijak? Poin yang pertama, berbicara di waktu yang tepat. Amsal pasal 25 ayat 11-12 mengatakan, perkataan yang tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Buah apel emas di pinggan perak itu menggambarkan perkataan yang tepat itu sangat berharga dan menjadi perhatian bagi orang yang mendengar.
Nah, kemudian teguran yang bijak digambarkan seperti cincin emas. Kenapa sih cincin emas? Ya, cincin emas itu merupakan seperti perjanjian persetujuan pernikahan. Karena pernikahan itu kan ada cinta ya, ada kasih. Jadi teguran bijak juga ada teguran yang merupakan kasih sayang kita kepada orang yang kita ajak bicara. Kemudian hiasan kencana adalah menunjukkan bahwa seseorang setuju atau bisa menerima atas teguran yang kita sampaikan kepada penerima. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk mengucapkan perkataan yang tepat dan menegur orang lain secara bijak sehingga apa yang kita ucapkan akhirnya bisa diterima oleh orang-orang yang kita ajak bicara. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Hati-hati dengan apa yang kita sampaikan kepada orang. Kita tidak bisa asal bicara tanpa mengendalikan diri kita. Takutnya ketika kita berbicara ternyata orang yang mendengar, orang yang menerima itu tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, misal di dalam suatu hubungan suami istri, ketika istri merasa dirinya benar dan harus menegur suaminya karena salah, itu di depan umum, itu menunjukkan bahwa kita bukan orang Kristen yang bijak. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu pembicaraan atau perkataan yang menurut kita benar dan kita mau sampaikan ke orang lain, kita harus lihat kondisinya, kita harus lihat situasinya, kita harus melihat siapa orang yang kita ajak bicara, kita harus mengenal mereka, apakah mereka adalah orang-orang yang bisa menerima apa yang kita sampaikan nanti, dan kita juga harus memilih kata yang tepat untuk kita sampaikan kepada mereka. Nah, poin yang kedua adalah meminta tuntunan Roh Kudus. Diambil dari Lukas pasal 12 ayat 12 mengatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Hal ini memang gak mudah, karena kita harus meminta tuntunan Roh Kudus kepada Tuhan. Nah, dengan mengandalkan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk berpegang pada kehendak Tuhan, tetap tenang dalam menghadapi masalah, kemudian kita juga akan tetap bersikap baik walaupun situasi dan kondisi sedang kurang baik. Maksudnya bagaimana? Iya, jadi dengan begitu ketika kita berbicara kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, kita harus tahu apa yang harus kita sampaikan itu benar, apa yang kita sampaikan itu baik untuk mereka. Nah, apa yang kita sampaikan itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita harus meminta tuntunan Roh Kudus. Nah, itu semua perlu kita latih secara terus-menerus sehingga kita mampu berkata-kata tepat pada waktunya. Dengan mengetahui apa yang benar, itu bukan berarti kita asal bicara tanpa memperdulikan perasaan orang lain, tanpa memperdulikan apa yang orang lain pikirkan kepada kita. Contoh kasus, di dalam sebuah konseling, itu ada konselor sama konsili. Kalau konselor itu kan biasanya mereka lebih banyak mendengarkan. Karena konsili mencurahkan apa yang sedang menjadi pergumulan mereka, apa yang mau mereka ceritakan. Tetapi terkadang konselor juga terlalu berlebihan untuk memberikan solusi. Namun itu semua masih bisa kita kendalikan ketika kita minta tuntunan Roh Kudus kepada Tuhan, supaya kita sebagai konselor bisa menyampaikan atau memberikan motivasi untuk konsili kita. Ketika yang kita tahu ya, kalau konsili itu sebenarnya mereka bercerita bukan hanya untuk meminta solusi, tapi mungkin saja mereka hanya butuh untuk didengarkan saja dan diberikan motivasi. Nah, kita sebagai konselor juga harus memahami apa yang mereka inginkan, memahami apa yang mereka mau. Nah, semua itu bisa kita lakukan dengan hati yang berpusat kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, nanti kita akan dimampukan oleh Tuhan, dimampukan oleh Roh Kudus, kita akan bisa menasihati mereka tepat pada waktunya, sesuai pada waktunya. Ketika mereka mungkin sudah mulai membutuhkan solusi, kita bisa memberikan solusi. Yang penting kita memberikan solusi atau memberikan motivasi dengan yang menyejukkan hati mereka, dengan rendah hati tentunya. Nah, kita bersyukur karena kita selalu diingatkan untuk kita memiliki lidah yang bijak. Nah,
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita senantiasa berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus agar kita diberikan lidah yang bijak dan bahkan tetap berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah, dan kita memberikan teguran yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita terus berlatih meminta pimpinan Roh Kudus agar hati kita semakin bijak, lidah kita semakin bijak, dan jangan asal berbicara tanpa memikirkan sebelumnya. Kita seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus bisa memilah-memilah kata untuk menyampaikan perkataan yang baik, untuk menyampaikan perkataan yang benar, yang bisa menjadi berkat untuk semua orang. Tidak hanya di rumah, di kantor, di gereja, ataupun sosial media yang sampai saat ini masih sekarang sosial media itu sangat ramai dibahas oleh beberapa orang yang mungkin banyak sekali kata-kata yang tidak baik, tapi jangan sampai kita meniru orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sekian renungan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan, dan kiranya renungan hari ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan selalu memberikan kami lidah yang bijak supaya kami bisa berbicara kepada orang-orang di sekitar kami untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini. Kami selesai sampai di sini. Kiranya Engkau terus memberkati kami, Bapa. Hanya dalam nama kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ku tinggikan Engkau Yesus, ku muliakan, ku sembahkan, ku agungkan Engkau Tuhan. Kau berkuasa di hidupku. Ku tinggikan Engkau Yesus, ku muliakan, ku sembahkan, ku agungkan Engkau Tuhan. Kau berkuasa di hidupku. Kau berarti di hatiku.